Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fetri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 6A. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi akuntansi syariah dengan judul Siklus Akuntansi pada tahap pencatatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari siklus akuntansi itu sendiri. Siklus akuntansi merupakan siklus yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan akuntansi. Penyusunan dari siklus akuntansi itu tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bukti transaksi, yang kedua buku jurnal atau buku harian, yang ketiga buku besar, dan yang terakhir yaitu neraca saldo. Bukti transaksi akan dicatat pada dokumen sumber, biasanya ada pada perusahaan-perusahaan. Contohnya yang pertama yaitu bukti kas, bukti pembelian, bukti penjualan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu buku harian. Buku harian ini sama dengan mencatat transaksi. Mengapa disebut sama? Karena pencatatan di buku ini akan dilakukan sesuai dengan kronologinya atau yang terjadi pada setiap harinya. Dan buku harian ini merupakan catatan permanen atas semua transaksi bisnis yang ada di perusahaan-perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu membuat jurnal. Sebelum kita membuat buku besar, pasti kita akan membuat buku jurnal terlebih dahulu. Buku jurnal ini merupakan memindahkan catatan di buku atau akun. Selanjutnya yaitu membuat jurnal. Membuat jurnal merupakan memindahkan catatan di buku harian kelompok ke akun-akun yang disebut dengan buku besar. Biasanya ini disebut dengan proses posting. Dan setelah semuanya dilakukan, maka saldo akan dihitung. Saldo itu sendiri merupakan perbedaan antara sisi debit dengan sisi kredit untuk setiap jenis akuntansi. Dan langkah yang terakhir yaitu menyiapkan semua daftar dan akun saldonya. Biasanya ini disebut dengan daftar neraca saldo. Yang kedua yaitu tahap siklus pada pencatatan. Yang pertama yaitu pengertian dari transaksi bisnis dan bukti transaksi. Pengertian dari transaksi bisnis yaitu sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang biasanya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan. Transaksi bisnis ini sendiri biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor yang mendasar dalam keuangan. Yang pertama yaitu harta atau aset, hutang atau kewajiban, dan modal. Yang kedua yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini merupakan sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan. Manfaat dari bukti transaksi ini sendiri yaitu untuk menghindari apabila terjadinya sengketa pada perusahaan itu. Maka apabila dengan adanya bukti, maka untuk meminimalisirkan adanya sengketa yang terjadi. Bukti transaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini biasanya terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan apabila bukti transaksi eksternal yaitu biasanya terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Kemudian bukti-bukti transaksi ini diantaranya yaitu biasanya faktur, yang kedua kwitansi, yang ketiga nota debit, dan yang keempat nota kredit, cek, bailit giro, rekening koran, bukti transaksi setor bank, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum akan mencatat semua transaksi dengan rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal transaksi, kemudian keterangan. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat jurnal umum. Yang pertama yaitu pahami persamaan akuntansinya terlebih dahulu.
Kemudian langkah yang kedua yaitu kumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti kas, bukti aset seperti itu. Dan yang ketiga yaitu pencatatan jurnal umum. Kemudian apabila ketiga langkah ini sudah, maka kita bisa membuat jurnal umum. Biasanya susunan dari jurnal umum itu sendiri, yang pertama tanggal, membuat tabel terlebih dahulu, kemudian tulis tanggal, setelah itu keterangan, udah itu referensi, biasanya dalam buku jurnal disingkat dengan ref, kemudian membuat debit dan kreditnya. Dan yang keempat yaitu langkah melakukan posting di buku besar. Buku besar yaitu buku yang berisi kumpulan akuntansi atau akun-akun neraca dan akun-akun laba rugi. Contoh dari akun neraca yaitu kas, pajak piutang, perlengkapan. Sedangkan contoh dari akun laba rugi yaitu operasi, beban pemasaran, beban gaji, pendapatan jasa, serta pendapatan sewa atau sewa. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah dalam memposting di buku besar. Yang pertama yaitu catat saldo awal buku besar dan neraca awal. Kedua yaitu catat tanggal buku besar. Yang ketiga, catat keterangan, misalnya keterangan yang tadi, kas atau piutang atau perlengkapan atau penyusunan atau sewa seperti itu. Kemudian catat jumlah debit pada jurnal ke dalam kolom debit. Kemudian catat kredit ke dalam jurnal kredit. Biasanya ini kita mengambilnya ini di jurnal. Sudah kita ambil di jurnal, maka kita akan memindahkannya ke buku besar. Biasanya kan disebut dengan proses posting. Maka kita akan mendapatkan dari tanggal, keterangan, serta debit kreditnya itu biasanya di buku jurnal umum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam buku besar. Biasanya ini disebut dengan referensi atau disingkat biasanya dengan ref. Ini biasanya kita dapat juga di dalam buku jurnal, dan setelah itu kita pindahkan ke dalam buku besar. Dan langkah yang terakhir yaitu apabila semua dari buku jurnal sudah dipindahkan ke buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun-akun yang telah ada. Yang terakhir pada siklus akuntansi tahap pencatatan yaitu tahap membuat neraca saldo. Tahap ini merupakan daftar dari saldo-saldo akuntansi dibuat di dalam buku besar. Manfaat dari neraca saldo ini yaitu untuk meyakinkan proses pemindahan dari saldo debit dan saldo kredit bahwa itu semua sudah benar. Makanya perlunya adanya neraca saldo untuk meyakinkan bahwa dari semua yang telah kita buat, dari posting tadi, dari buku besar tadi, dari jurnal tadi, bahwa sudah benar. Itu di tahap akhir biasanya disebut dengan daftar neraca saldo. Fungsi dari neraca saldo itu sendiri yaitu digunakan untuk memeriksa kesamaan jumlah total debit atau kredit yang ada di buku besar. Cara membuat neraca saldo yaitu yang pertama, menganalisa terlebih dahulu transaksi keuangan. Yang kedua, mencatat hasil analisa transaksi ke jurnal umum. Terus yang ketiga yaitu mencatat atau membuat buku besar. Dan yang keempat yaitu memindahkan pencatatan transaksi di jurnal umum ke buku besar. Dan langkah yang terakhir yaitu memindahkan nama akun dan jumlah dari jurnal umum dari buku besar tadi
kemudian dipindahkan ke neraca saldo atau tahap pencatatan terakhir. Apabila semuanya telah selesai, maka ada baiknya kita memeriksa kembali dari jurnal umum, atau buku besar tadi. Apabila terjadi sebuah kesalahan atau tidak balance-nya dari suatu debit ke kredit, maka kita bisa mengecek kembali ke jurnal umum terlebih dahulu. Apabila jurnal umum sudah balance, berarti itu ada kesalahan di buku besar. Apabila di buku besar tidak ada kesalahan, biasanya ada kesalahan dari jurnal umum. Tetapi sebagai contoh, biasanya apabila di neraca saldo itu terdapat kesalahan, pasti kesalahannya itu terjadi di jurnal awal atau jurnal umum. Maka kita akan memeriksa terlebih dahulu jurnal umum. Apabila semuanya telah balance atau pas antara debit dan kreditnya, maka di neraca saldo tidak akan ada kesalahan lagi. Biasanya ini dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang siklus pencatatan siklus akuntansi pada tahap pencatatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.